Masih ada waktu, silahkan berkompetisi dengan cara-cara yang baik dan terukur, terstruktur. Hari ini kita sudah tidak melihat lagi politik hora-hore seperti kampanye dalam pengumpulan jumlah massa yang sangat banyak maupun di dalam klaim-klaim dukungan, tetapi perkembangannya dengan one man one vote, maka by name by address itulah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan saja kita mendengarkan relawan Gus Ipul melakukan konsolidasi di dalam mendukung capres tertentu, bahwa politik kebangsaan dan politik kekuasaan itu juga tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwasanya ada koridor-koridor yang harus kita perhatikan, bukan berarti kita melepaskan diri dari perilaku dan persoalan politik praktis kekuasaan. Yang menjadi menarik dari Gus Ipul adalah dia seorang sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana pada situasi komitmen khitoh NU, komitmen kenetralan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi sebuah kesadaran bersama. Kita bisa lihat rolling pada kemurusan tingkat PP seperti Nusron Wahid dan yang lain-lain, karena secara individu dia terlibat secara langsung dalam proses politik praktis ini, sehingga disinyalir nantinya akan menyeret-nyeret NU atau setidaknya terkotori oleh dinamika politik, terutama kontestasi pemilu pada saat ini. Sementara bahwa memilih atau dipilih adalah menjadi bagian daripada hak warga negara, disinilah Gus Ipul mensiasatinya dengan mengaktifkan kembali tim suksesnya ketika untuk kepentingan dirinya maju sebagai gubernur Jawa Timur. Secara individu dia punya hak untuk menjalankan agenda politik praktis atau politik kekuasaan. Pada sisi lain, tidak mengotori secara langsung keterlibatan dia di dunia politik praktis terhadap posisi dia sebagai sekjen PBNU. Lagian pula, kalau kita mau berbicara tentang politik kekuasaan dalam konteks dukung atau maju, ada dua hal yang menjadi menarik perlu kita perhatikan dari Gus Ipul ini. Yang pertama adalah strukturisasi kekuatan mobilisasi massa. Yang kedua adalah kalkulasi politik. Ini perkembangan di era one man one vote, maka by name by address menjadi hal yang penting diperhatikan bagi semua calon maupun para pendukungnya. Kalkulasi politik ini menjadi bagian daripada suaramu piro, menang atau kalah. Jadi tidak kita asumsikan secara negatif wani piro, tetapi suaramu piro, baik menang atau kalah itu persoalan nanti, tetapi bahwa mobilisasi kekuatan massa pada hari ini juga sudah harus terukur dan terstruktur, dan pasca dukungan itu secara politik personal juga bisa dilanjutkan menjadi
kekuatan politik untuk dirinya mencalonkan baik sebagai bupati ataupun gubernur. Inilah salah satu juga bagian daripada kalkulasi politik itu secara positif, bukan hanya secara apa yang selama ini dianggap mengotori dinamika politik praktis dengan money politik. Kalkulasi politik juga apabila dukungan itu menang, bisa menjadi bagian daripada pendampingan presiden yang akan datang, bahwa secara real ada dukungan dari masyarakat yang bisa dikalkulatif juga. Jadi disinilah perlunya kita secara cerdas melaksanakan hak-hak politik individu di dalam dinamika kita berbangsa dan bernegara, serta di dalam komunitas yang lebih kecil lagi, baik kita sebagai bagian daripada masyarakat di lingkungan maupun di organisasi, terutama di dalam organisasi NU yang berbasis ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ada waktu, silahkan berkompetisi seluruhnya dengan cara-cara yang baik dan terukur, terstruktur. Hari ini kita sudah tidak melihat lagi politik hora-hore seperti kampanye dalam pengumpulan jumlah massa yang sangat banyak, maupun di dalam klaim-klaim dukungan bahwa kita memiliki kekuatan politik, tetapi perkembangannya dengan one man one vote, maka by name by address itulah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.